Wah, kira-kira biaya dalam pengelolaan reksadananya gede apa enggak ya? Oke, buat sobat investor semua yang pemula, pasti akan ada pertanyaan seputar expense ratio. Expense ratio seperti apa dalam reksadana pasar uang, ya. Terus juga faedahnya apa, kenapa harus ada. Nah, di video ini gue akan bantu menjelaskan lebih dalam lagi soal expense ratio. Juga di sini gue akan review investasi gue di Bibit selama 20 minggu untuk mempersiapkan dana darurat. Penasaran seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, gue akan coba disclaimer dulu ya guys. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Soal expense ratio dulu ya. Expense ratio sendiri ini merupakan salah satu kendala orang mau berinvestasi di reksadana. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa expense ratio nih kemahalan nih, terus tiba-tiba mengurungkan niat untuk tidak berinvestasi di reksadana tersebut. Tapi sebenarnya tepat nggak sih orang-orang yang berpendapat seperti itu? Oke, kita kaji dulu ya dari hal dasar. Expense ratio. Expense ratio itu apa sih? Expense ratio adalah biaya dalam mengelola satu reksadana. Ya. Jadi kalau misalkan nih, ada reksadana Sukor Invest Money Market. Itu kan reksadana pasar uang tuh. Nah, Sukor Invest Money Market ini, dalam pengelolaannya, si MI mengeluarkan dana. Nah, mengeluarkan dana itu disebut dengan expense ratio. Expense ratio basically adalah uang-uang atau beban-beban yang dikeluarkan si manajer investasi dalam mengelola reksadana tersebut. Katakan di sini adalah Sukor Invest Money Market. Coba sampai situ dulu. Kalian udah mulai mengerti belum? Oke, kalau kalian belum mengerti, coba pause atau coba untuk balik lagi sebentar ya. Rewind sedikit lah. Oke, itu expense ratio dari segi pengertian. Nah, expense ratio ya, itu apa aja sih di reksadana pasar uang? Nah, biaya-biayanya apa aja sih? Gue akan coba cerita nih ya. Expense ratio itu banyak. Contoh seperti manajemen fee. Ya. Dalam berinvestasi di reksadana, kita juga mengeluarkan manajemen fee. Ya, kita bayar. Ya gampangnya kayak gini deh. Lo misalkan butuh bantuan seorang manajer investasi untuk dia mengelola aset kita. Atau misalkan untuk ya milihin investasi buat kita nih yang bagus-bagus. Otomatis kita akan membayar jasa dia dong. Nah, jasa dia itu disebut dengan manajemen fee. Oke, sampai situ dulu. Oke. Terus juga ada yang namanya sharing fee. Jadi, sharing fee itu setahu gue adalah kayak antara manajer investasi dengan pihak aplikasi reksadana, itu dia bagi persentase. Ya, karena si aplikasi reksadana ini sudah membantu menjualkan produk mereka. Nah, itu tuh ada namanya sharing fee juga. Seperti itu juga masuk dari expense ratio. Lalu apalagi sih? Ada juga yang namanya biaya distribusi. Ada juga biaya pemasaran, biaya operasional, dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat detail juga di layar ini. Ya, jadi intinya biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi untuk mengelola suatu reksadana. Nah, jadi masalah yang jadi perdebatan di sini adalah expense ratio yang besar selalu dikaitkan dengan gue males nih untuk invest di sini karena expense ratio-nya gede, berarti keuntungan gue lebih kecil dong. Oke, ini pertanyaan sering banget gue dengar.
Expense ratio itu yang besar, menurut pendapat gua itu tidak masalah apabila ya kalau kinerja reksadananya besar. Bisa jadi ya expense ratio-nya besar karena mereka meng-hire analis yang lebih mahal ya. Jadi kalau mereka lebih mahal, kualitas mereka juga lebih baik, dalam arti mengelolanya lebih bagus juga, entah memilih asetnya lebih bagus juga gitu. Tentu biaya yang dikeluarkan lebih besar. Jadi expense ratio besar pun tidak sepenuhnya jelek gitu ya. Tidak sepenuhnya yang kayak kita hindari, tidak juga. Tetapi alangkah baiknya kalian memilih expense ratio yang kecil. Karena expense ratio yang kecil secara teoritis artinya bahwa si manajer investasi efisien nih dalam mengelola dana lah gitu ya. Dalam mengelola reksadana tersebut gitu loh. Jadi efisien. Itu kan sesuatu hal yang bagus juga. Tapi kan balik lagi, dalam reksadana itu kalau lu misalkan punya pengalaman yang banyak, itu nggak sesempurna itu. Pasti di expense ratio misalkan tinggi, returnnya tinggi. Terus atau apa gitu, ada satu yang bagus, yang satu kurang gitu kan. Entah dari drawdown-nya, entah dari apa. Seperti itu. Jadi itu merupakan konsep dasar soal expense ratio. Kalian detailnya bisa coba cek di fund fact sheet. Nanti di situ ada data-data atau keterangan ya. Biaya manajemen dan lain sebagainya itu ada semua di sana. Oke, itu sekilas soal expense ratio. Dan satu lagi yang mesti sobat investor tahu, kalian nggak perlu harus memikirkan pusing. Karena ketika kalian mendapatkan return dari reksadana, itu sudah bersih. Jadi kalian udah nggak mikirin expense ratio lagi. Soalnya ada yang sempat nanya juga, berarti nanti kita dipotong dong, return yang kita udah dapat. Sebenarnya, ketika return-nya udah keluar ya di kalian, di aplikasi kalian, itu sudah tidak dipotong lagi sejauh data saat ini, dan pada saat ini seperti itu. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir seperti itu. Oke, sekarang mungkin gue coba sharing sedikit tentang review gue selama 20 minggu seperti apa sih. Selama 20 minggu ini ternyata reksadana gue mengalami peningkatan ya, tetapi peningkatannya sangat tipis ya. Gue nggak jadi masalah, yang penting ada perkembangan juga dari investasi gue gitu ya, terutama buat dana darurat juga, in case gue nggak tahu nih mungkin bisa dipakai kapan aja gitu kan. Jadi harus sudah ready dan gue udah persiapin seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu ini juga dapat bermanfaat juga buat kalian. Tapi di saat seperti ini gue top up lagi 50.000 karena kebetulan ada uang dingin gitu ya. Tapi gue nggak tahu minggu depan bakal ada apa enggak. Kalau ada ya udah sisihin. Nah, caranya simpel aja, gue tinggal klik top up atau beli di situ, terus abis itu tinggal masukin nominal investasi, udah deh, gue bayar pakai GoPay. Jadi simple banget guys, seperti itu. Gue sobat investor yang setelah ini ingin mendalami lagi soal reksadana pasar uang, terutama dana darurat, kalian bisa cek di playlist dana darurat saya juga. Di situ bakal ada info banyak, ya kalian pelajarin aja, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kalian juga. Kalau kalian merasa setelah ini kalian, kayaknya gue mau mulai nih, langsung kalian bisa pakai kode referral gue aja. Kode referral gue itu bisa dapat kalian cashback reksadana sebesar 25.000. Itu semua optional ya, tidak harus. Jadi kalau kamu emang mau, ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.